dalam bulan Syawal ini kita harus berlatih memaafkan. Ya, jadi minal aidin wal faizin. Saya beri beberapa contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco ngaji semuanya, kita jumpa lagi dengan channel Konco Ngaji. Mari kita mendengarkan ceramah ulama kita sambil apa saja ya. Kita simak baik-baik. Kali ini kita akan mengambil judul Syawal dan Lebaran. Kita saling bermaaf-maafan. Langsung kita ke inti videonya. Supaya ada kepastian referensi, saya memang punya tradisi membaca kitab supaya ada kepastian referensi. Saya akan baca dua kitab, yaitu Ar-Risalah Al-Qusairiyah, kitab pegangan Mbah Maimun dalam berthariqah. Di situ diceritakan, saya baca aja supaya jelas untuk membantu teman-teman yang masih mungkin punya kitab ini. Dan di halaman 27262 di sini diceritakan percontohan hidup berdampingan ya dengan agama lain. Sami itu ba'dal ulama yaqul, ada seorang ulama bercerita, Istadofa majusyun Ibrahim al-Khalil. Ada orang majusi karena kelaparan. Dulu itu kan padang Sahara, dulu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada restoran. Jadi kalau orang kelaparan mau tidak mau itu harus bertamu ke orang lain supaya dikasih makan. Terus faqala, kata Nabi Ibrahim, bisyarti antus lima, dengan syarat Anda harus Islam. Kemudian orang majusi ini putus asa karena dia tidak mau Islam, terus pulang. Terus Allah Ta'ala memberi wahyu ke Nabi Ibrahim, fa'auhawahu ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kata Allah, orang itu sudah menjadi majusi 50 tahun dan selama ini tak kasih makan. Kamu dimintai makan sehari saja kok minta dengan syarat apa? Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar orang majusi itu dan kemudian dikasih makan. Jadi cerita-cerita seperti ini juga ada dalam khazanah kita, sehingga membentuk perilaku para kiai Indonesia itu toleransinya luar biasa. Juga zaman kita kecil sampai sekarang sering banyak kiai cerita, dan itu memang nyata, betapa Nabi itu juga memaafkan kesalahan seorang daksur ya, dalam yang cerita yang terkenal itu. Ketika Nabi sendiri, ada orang bawa pedang terus tanya, ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menghalangi engkau dari saya? Orang ini bawa pedang. Karena Nabi seorang Nabi yang sangat dekat Allah, Nabi matur Allah gitu. Kemudian orang itu gemetar, pedangnya jatuh, terus dipegang Nabi, sekarang kamu yang bisa menghalangi siapa? Dia bilang, la ahada, tak seorang pun. Singkat cerita, kemudian Nabi memaafkan orang itu. Jadi cerita-cerita itulah yang menjadikan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara. Jadi memaafkan itu kata kunci dalam bersosialisasi, baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua warga Indonesia. Kedua, saya baca kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini kitab tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW. Di antara pokok dari sifat dasar Nabi itu adalah pemaaf. Suatu saat Nabi ngalamin luka, dan luka itu disebabkan oleh musuh-musuhnya. Kemudian ada di antara yang memberi saran ke Nabi, lau da'au ta'alaihim, mbok jenengan maksud no mereka, karena mereka sudah melukai engkau, terus sudah biadab sama engkau. Tapi Nabi menjawab, ini di halaman 73 dalam kitab Hukukul Mustafa karangannya Qodiyat, judulnya itu Asy-Syifa.
Ini lam upas la'anan. Saya ini tidak ditugaskan Allah untuk menjadi tukang laknat, untuk menjadi orang yang sukanya menghabisi yang lain. Walakinni bu'istu da'iyan wa rahmatan. Tapi saya diutus untuk berdakwah yang baik, wa rahmatan, dan menjadi rahmat. Terus Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kaum saya karena perilakunya demikian itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa perilaku sosial yang kurang baik dari tetangga itu jangan-jangan kita tidak cukup memberi mereka edukasi atau pengetahuan atau sosial. Jadi saya tidak akan banyak matur di sini karena memang waktu saya juga tidak banyak. Tapi saya mau matur dulu itu saya cerita ke ibu-ibu ini yang ibu dulu itu ulama itu hubungannya hanya dengan Allah, tidak pakai ilmu sosial. Ini penting. Ilmu sosial itu bisa jengkelkan. Misalnya kalau saya baik sama tetangga, tetangga saya tidak baik itu bisa jengkel. Atau baik sama istri ternyata malah lama bisa jengkel. Baik sama tamu ternyata malah tamunya kurang sopan atau mengganggu itu bisa jengkel. Sehingga dulu Nabi itu kalau menyuruh kebaikan itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Jadi kebaikan kepada orang lain itu atas namakan Allah. Sehingga kalau kita jengkel itu mudah memaafkan. Saya punya banyak cerita di Ihya juga di beberapa kitab. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, Pak Yai silahkan datang ke rumah saya. Si Kiai tadi datang. Setelah datang ke rumah pemuda itu, pemuda tadi dengan biadabnya bilang, Pak Yai saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang. Dan Kiainya tersenyum. Setelah itu setelah sampai rumah dipanggil lagi, Pak Yai datang lagi ke rumah saya. Kiainya datang sampai 3 kali dan Kiainya sama sekali tidak menunjukkan wajah kecewa, senangnya bukan main. Terus pemuda tadi tanya, kenapa engkau tidak benci, kenapa engkau gak tersinggung? Kiainya tertawa-tawa, nak saya datang ke kamu itu bukan karena apa-apa, memang Allah menyuruh saya ini memuliakan tangga, sehingga ketika tetangga memanggil ya saya datang, itu perintahnya Allah, jadi saya tidak ada urusannya dengan kamu. Nah itu pentingnya pertaruhan, apa-apa itu atas nama Allah itu tidak mudah kecewa. Tapi kalau atas nama manusia itu kalau dia jengkelin kita akan balas jengkelin. Tapi kalau atas nama Allah itu legowo. Ini yang dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi misalnya hubungan kita dengan negara, kalau memberi itu ibadah dan keren, heroik. Tapi kalau mendapat itu kalau kita tidak berhak itu ada hisabnya. Misalnya kita digaji karena pekerjaan tertentu, tapi bawaannya di kantor baca koran, guyon, terus main WA terus misalnya. Itu antara gaji dan pekerjaan itu malah masalah. Tapi kalau kita memberi, itu pasti dapat pahala. Bayangkan kalau negara ini hubungan masyarakat dengan negara itu memberi, kayak kita zaman belum merdeka. Tentara-tentara itu dibantu orang-orang kampung, dulu itu hanya dengan ketela, dengan makanan-makanan kampung, tapi hubungannya itu memberi, barokahnya itu bisa merdeka. Tapi kalau hubungannya mendapat itu orang itu nggak akan puas. Begitu juga kiai dengan masyarakat, masyarakat dengan kiai itu kalau hubungannya memberi itu insya Allah akan semuanya baik-baik saja. Tapi kalau hubungannya ingin mendapat ini masalah. Jadi sebetulnya menata bangsa ini juga menata peradaban manapun itu dimulai dari mental memberi. Yunfikun itu memberi. Memaafkan juga sama. Kalau kita nurutin jengkel itu gampang jengkel, tapi mulailah dari mental memberi maaf. Makanya Rasulullah itu ketika ada sahabat marah sama pembantunya, kata Nabi, marahnya Allah itu lebih dahsyat ketimbang marah kamu pada pembantu. Terus sahabat tadi tanya, lalu supaya Allah tidak marah ke saya gimana? Terus Nabi jawab, Allah takhdok, kamu sendiri jangan mudah marah. Jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak, kemudian kalau terganggu kita marah. Gara-gara marah melahirkan pemecatan, melahirkan macam-macam, akhirnya melahirkan dendam macam-macam. Jadi dalam bulan Syawal ini kita harus berlatih memaafkan. Ya, jadi minal aidin wal faizin. Saya beri beberapa contoh. Jadi tadi sudah contoh daksur, terus Nabi menjawab, saya tidak diutus Allah untuk sebagai pelaknat, tapi walakin bu'istu da'iyya wa rahmah. Terus ada lagi cerita tentang
orang Badui. Orang Badui itu orang primitif yang kurang berperadaban. Itu datang ke Nabi kemudian memaki-maki Nabi, Muhammad, engkau jadi pemimpin harus yang adil, nggak boleh tidak adil. Terus Nabi itu dengan senyum bilang, fama ya'dilu idza lam adil, lalu yang adil siapa kalau saya sendiri tidak adil? Padahal Nabi ketika dilihat tidak adil itu punya ilmu yang luar biasa. Tak beri gambaran begini. Mungkin orang Indonesia tidak siap, tapi harus siap, dilatih supaya siap. Apalagi ibu-ibu kayaknya agak siap. Nabi itu kalau ada orang sering memberi itu malah setelah Nabi kuat. Zaman dulu kuat itu artinya memenangkan apa ya, istilahnya pergulatan antara hak dan batil. Hanya Nabi setelah mengalami Fatu Mekah itu ya mapan. Itu yang biasa berderma, biasa ngasih itu nggak dikasih. Tapi yang orang-orang barusan masuk Islam, barusan jadi orang baik itu dikasih banyak. Nah, tentu ini dipandang banyak orang itu tidak fair. Tidak fair itu, oh yang dulu berjuang mati-matian nggak dikasih, yang tidak berjuang kok apa? Dikasih. Itu dianggap nggak adil oleh pikiran ini. Tapi cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Cara berpikir nubuah itu orang yang biasa ngasih negara, misalnya berjuang kemerdekaan atau berjuang membebaskan Indonesia dari penjajah, itu mentalnya memberi ke negara. Nah itu sama Nabi malah ya sudah, mental memberi itu mental terbaik, nggak boleh diturunkan jadi mental mendapat. Itu cara berpikir Nabi. Kan nggak lucu kan, orang dulu biasa memberi, lalu pas tua, pas mau mati mentalnya ingin mendapat. Kalau enggak geremeng, ini dari mantan heroik jadi mantan heroik, terus sekarang mentalnya jadi sa'il, peminta-minta, itu kan tidak keren, turun derajat. Tapi kalau orang kan nggak terima, wong dulu zaman miskin sama saya, setelah kaya kok lupa saya. Sebetulnya ketika miskin kamu bantu temen, ketika kaya biar saja dia nggak bantu kamu, biar kamu ketemu Allah itu keren. Statusnya hanya membantu, bukan dibantu. Tapi ini insya Allah kayaknya banyak yang nggak siap. Jadi kalau kamu punya teman miskin, kok teman kamu jadi pejabat atau jadi orang kaya, biarin aja. Biar kamu tetap keren. Itu dulu tak bantu, sampai sekarang pun tetap tak bantu. Sekarang dia kaya, tidak minta bantuan saya, tapi saya tetap keren. Status membantu masih melekat. Tapi setelah kamu batalkan sendiri status Anda karena kamu minta-minta, kalau tidak geremeng, maka dari status membantu menjadi peminta. Itu nubuah ya namanya. Jadi nubuah itu pikiran yang super. Sehingga dan itu harus ditanamkan di hubungan kita dengan negara, dengan orang tua, dengan tetangga. Kalau bisa mental kita itu al-yadul ulya khairum al yadis sufla, mentalnya memberi. Karena mentalnya memberi itu nggak gampang kecewa. Tapi kalau mentalnya tamak, didatangi bupati kok nggak ninggalin papa, didatangi gubernur pikirannya gitu, didatangi teman kaya begitu, ditandangin apa saja itu kecewa gara-gara punya keinginan yang macam-macam. Tapi kalau mental kita memberi, tersiksa kita kalau tidak bisa memberi ke negara, memberi apa saja, memberi ke negara ikut jaga stabilitas nasional, memberi ke tetangga paling tidak kalau tidak bisa bantu ya tidak ganggu, ya sudah seperti itu. Jadi memaafkan itu juga dimulai dari ilmu. Misalnya kita memaafkan teman padahal kita jengkel sekali, dan memaafkan itu ada pahalanya di sisi Allah. Susahnya apa? Kadang kita berpikir enggak, wah kalau tak maafin dia nanti kumo luhur, nanti sombong. Hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sama hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ya kayak tadi, kiai tadi, nah saya datang ke kamu karena perintah Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kok kamu jengkelin kayak apa, saya tetap akan datang. Nah sama kita, baik sama anak juga perintah Allah, baik sama istri perintah Allah, baik sama tetangga perintah Allah. Sehingga nggak perlu dia dinegosiasi atau dipakai berbanding lurus dengan perilaku manusia. Kalau pakai itu Anda gampang kecewa. Kalau istri sedang ngambek, kamu ikut ngambek. Kalau tetangga sedang tidak baik, kita ikut tidak baik. Bisa kacau bangsa ini. Makanya diantaranya sifat dasar orang baik itu orang yang wadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan. Ini cerita-cerita tentang kebaikan orang-orang dulu. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai, itu orang-orang yang dulu merangi Nabi, ingin bunuh Nabi, semuanya tuh takutnya minta ampun karena takut dibalas. Tapi kemudian Nabi ngendikan, ini halaman 75, ma taquluna,
inni fa'ilun bikum. Apa pendapat Anda kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian? Karena kalian ini musuhi kita, ingin bunuh kita, dan dulu sangat biadab sekali. Ini pertanyaan Nabi ke orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Itu jawabannya orang-orang Quraisy, orang Mekah itu qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau tidak pernah saya saksikan lihat sebagai orang yang bengis, orang yang keras, sehingga kita santai-santai saja ketika engkau menang, karena engkau ini adalah akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau saudara yang terhormat dan keluarga yang terhormat. Terus Nabi menjawab mereka, aku kama qala akhi Yusuf la tasrifa alaikumul yaum idhabu fa antumut tulaqa. Saya akan mengatakan ke kamu sebagaimana Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita tahu kan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf, dicemplungkan ke sumur. Apa saja yang sifatnya biadab pernah dilakukan semua sama saudaranya Nabi Yusuf. Jadi ketika beliau jadi raja di Mesir, semuanya dimaafkan, bahkan dikasih fasilitas luar biasa, padahal mereka saudara yang sangat biadab. Dan itu pun yang dilakukan Nabi, niru Nabi Yusuf, atau istilahnya ya sama perilaku Nabi. La tasriba alaikumul yaum, saya menghadapi kalian kayak Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya, yaitu memaafkan. Terus izhabu fa antumut tulaqa, ya sudah kamu pergi saja, kamu akan terbebas dari tuntutan saya. Jadi ini cerita-cerita tentang betapa baiknya Rasulullah SAW, dan kebaikan itu pula yang harus kita tiru, yaitu dimulai dari memaafkan. Wal afina anin nas. Nah sekarang masalahnya itu orang itu susah memaafkan. Itu sebabnya sederhana, karena hubungan ibadah kamu itu masih dengan makhluk. Kalau makhluk itu kali janggalin, ya janggalin betul. Nah itu Anda berarti didikte oleh makhluk, didikte oleh manusia. Caranya gimana? Kita harus dilatih hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah itu mendikte kita, mengarahkan kita, memandu kita supaya mudah memaafkan. Makanya hubungan dengan istri, dengan itu ya Allah bayangkannya gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kamu harus berkawan secara baik. Terusannya ayat fa in karihtumuhunna, jika suatu saat kamu benci sama istri kamu karena perilaku tertentu, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi bisa saja di watak yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak. Saya berkali-kali menyontohkan, misalnya punya istri sering marah itu bagus. Kalau istri kamu ramah, setiap lelaki disenyumin, yang pusing juga kamu. Jadi kalau marah itu kan nggak ada yang berani goda, itu saja begitu. Alhamdulillah. Meskipun ya kalau marah terus mungkin suaminya jantungan terus mati, tapi kan ya maksudnya lihat sisi positifnya. Dulu lama itu begitu. Ada orang berteman sama-sama miskin, terus berteman lagi sama-sama kaya. Setelah sama-sama kaya, yang satu itu jatuh miskin, miskin sekali. Terus setelah miskin, teman-temannya nggak main ke rumahnya. Terus dia diprovokasi oleh orang sekelilingnya. Itu teman kamu yang kaya-kaya biadab sekali, setelah kamu miskin tidak ada yang jenguk kamu. Padahal yang miskin ini sudah jadi buruh boto atau buruh manol di pasar, buruh hamal ya. Terus dia mulai menggerundel, wah teman-teman saya ngawur sekali, setelah saya miskin tidak ada yang kesini. Datanglah seorang habib, orang alim, memberi nasihat, bagus gak kesini katanya. Terus kaget kan dia, kenapa? Coba kalau kamu jadi tukang manol gini, mantan bos, teman-teman kamu datang kan jadi tontonan, mendingan lupa. Oh iya ya, iya kan, misalnya kamu miskin, terus teman-teman kamu tetap datang, pas buruh di orang, pas jadi kernet atau jadi pembantu, betapa malunya. Bagus mana ya? Bagus dilupakan apa bagus diingat? Bagus dilupakan. Jadi orang itu harus melihat sisi bahwa di balik qada qadar Allah ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya sama, misalnya ada perempuan cantik, dulu semua lelaki melihat, bareng saya itu kukulan, bagus dilihat apa bagus enggak coba? Bagus enggak kan? Yang orang kaya dulu naik muka mobil saja enggak mau, bawa handuk saja enggak mau, bawa tas saja enggak mau. Setelah jatuh miskin jadi tukang manol di pasar, tukang angkut barang, terus teman-temannya tetap datang. Mendingan datang apa enggak? Enggak kan, daripada jadi tonton. Ya di sini tuh kearifan ulama, orang tuh harus dilatih. Makanya saya ini ditamani orang ya seneng, enggak ya seneng. Kalau ditamani seneng ya nambahi konco, enggak ya seneng, berarti dosanya enggak diganggu, semuanya tak anggap seneng semua hidup. Jadi apa ya, soalnya semua yang dari Allah itu asik, indah sudah. Saya kenal orang ya seneng, enggak kenal ya seneng, sudah sama. Karena
Allah sendiri yang tahu hikmah itu. Makanya saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu orang, saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu bilang punya teman banyak ya enak katanya, karena dengan punya teman, punya ya teman sosial lah enak. Nggak punya teman ya enak. Itu saya berkali-kali cerita, ya Imam Syafi'i banyak orang tuh nggak seneng jenengan. Alhamdulillah beneran ya. Kenapa? Orang arah utang ya. Jadi kalau kamu nggak disenangi orang satu kampung tuh artinya mereka nggak akan utang kamu, pinjam mobil kamu, tapi nak seneng, ribet kan? Jadi seneng ya ada hikmahnya, nggak seneng juga ada. Ada lagi yang lapor, Imam Syafi'i, orang yang tadi cium tangan anda, yang hormat anda di belakang tuh ngerasani kamu. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti saya wibawa. Buktinya depan saya nggak berani kan? Jadi dianggap enteng saja. Jadi orang dulu itu segampang itu melihat fakta. Yaitu ilmu ini yang menjadikan orang itu tidak uring-uringan cara Jawa. Karena ilmunya luas, nggak gampang emosi. Jadi ya seperti ini. Saya ini kan jam tidur saya kalau saya terganggu ibu-ibu. Tapi anggap saja ini umat Kanjeng Nabi. Setelah saya pulang tidak saya ganduli. Nanti suaminya tersinggung kan, masa ibu-ibu. Ya sudah kalau mau pulang saja biar suaminya agak cemburu. Malah ribet kan katanya. Jadi dianggap enteng saja hidup oleh ulama-ulama dulu karena ilmunya cukup. Makanya Imam Abu Hanifah paling dikenang dalam makalah paling terkenal itu Allahumma, kata Imam Abu Hanifah ketika munajat sama Allah, ya Allah, mandoko bina sodruh falsuduruna ittasaat bih. Orang yang melihat saya itu nggak mampu sehingga dia mangkel, sehingga dia nggak bisa menerima sikap saya, tapi hati saya bisa memaklumi mereka. Misalnya kita kaya, top, banyak yang hasut, ya kita harus maklumi. Di mana-mana orang dihasut itu ya keren. Kalau kamu miskin yang mau ngasut itu siapa? Misalnya kamu cantik dihasuti orang harus bangga. Kalau kamu jelek kukulen yang mau ngasut itu siapa? Harus dimaklumi. Harus dimaklumi. Ya biasa aja. Ya kan? Misalnya suami jenengan kok sering melihat orang jadi harus dimaklumi. Memang suami saya normal. Karena suami sampai untuk seneng wong wireng, pukulan, keriting, welek. Ibu Jokowi waras ora kan mestinya. Ya, tapi sampai nggak siap kan dengan ilmu seperti itu. Jadi ya sudah biasa. Jadi memaafkan itu saya dimulai dari ilmu. Ilmu bahwa hidup kita ini hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pula yang menyuruh kita mudah memaafkan. Tapi kalau anda memaafkan berdasar hitung-hitungan sosial itu pasti sering tidak memaafkan karena mangkel itu ya mangkel dongkol kan, kita pernah dihujat, pernah dibully, pernah disakitin. Jadi kalau kamu ingat itu Allah Ta'ala menyuruh kita kebaikan dan Allah akan berjanji akan membalas orang-orang yang pemaaf, insya Allah kamu akan menjadi ringan. Terus yang terakhir dawuh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah dipenjara, beliau pernah dicambuk karena kebenaran, demi kebenaran, tapi orang-orang ini semuanya dimaafkan. Ketika ditanya kenapa engkau maafkan ya Ahmad, nanti di akhirat itu ada pengumuman, siapa yang pernah memaafkan temannya muslim, temannya atau tetangganya, silahkan berdiri di atas mimbar ini. Kata Imam Ahmad di riwayat itu fala yaqumu illal afun, kemudian yang bisa berdiri hanya orang yang pernah punya reputasi memaafkan. Maka maafkan ini pahalanya besar sekali. Jadi Syawal ini dimulai dari mudah memaafkan, yaitu wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Matur nuwun semuanya, dan saya tidak bisa matur banyak karena saya juga sibuk, karena yang ngajar dan belajar saya itu, supaya yang ganggu juga desanya tidak banyak-banyak. jadi ya sama-sama enak gitu loh. Kalau suami jenengan nunggu juga nunggunya nggak lama-lama, jadi entah masih ditunggu entah enggak ya tidak tahu saya, tapi kan khusnudan lah, masih banyak yang nunggu gitu, masih keluarga maksudnya banyak yang nunggu. Jadi saya mohon latihlah hidup secara ikhlas. Ikhlas itu apa-apa demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu bedanya Islam dengan yang lain. Maksudnya orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak beragama itu hukum sosial kan segala-galanya. Bedanya yang beragama sama yang tidak beragama. Tapi kalau orang beragama itu pikirannya Allah, jadi tentang berbaik sama tetangga saja, karena mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Jika buat tetangga itu tidak balas baik, kita inginnya juga tetap baik karena berdasar perintahnya
Allah. Mbok anak sampean bueling tetap ingin baik karena itu perintah Allah. Tapi kalau sampean berdasar manusia, lapo tak sangoni nakal, lapo tak apiki wong apik mbek aku. Nanti kacau, bangsa ini bisa kacau karena semuanya didikte sesama makhluk. Makanya Islam itu mengajarkan apa? Kebaikan sosial pun karena berdasar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada aturan dalam ilmu hadis. Jadi di antara aturannya itu sebuah riwayat itu menjadi kuat meskipun asal usulnya riwayat yang lemah kalau menjadi perilaku sosial. Karena perilaku sosial itu menunjukkan didikan atau pendidikan atau tarbiyah dari leluhur sampai kita. Misalnya saling memaafkan. Itu hadis tentang persisnya saling memaafkan mungkin banyak yang masalah ketika tagnya ada yang sampai menyebut fatasofaha salaman. Bisa orang berdebat hukumnya salaman kayak apa, apalagi musim sekarang. Orang saling curiga untuk nggak salaman itu. Tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya tag, jika diperkuat oleh perilaku sosial, maka hadis itu menguat menjadi baik. Saya cerita tentang hikmah syawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini. Syawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf. Ya, jadi kalau id itu dari kosakata audun maknanya kembali. Setelah kita puasa 1 bulan, kita insya Allah ber-KTP surga lagi. Jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga, beberapa anaknya juga lahir di surga, sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP surga, alamat tetap kita itu surga. Karena kita di dunia agak kacau itu, agak cara Jawa agak bedigasan itu agak kacau, terus status itu agak-agak hilang ini. Semoga agak hilang betul. Nah, dengan Ramadan itu status itu dikembalikan. Makanya banyak ulama mengatakan al-aid minal audi. Dari kata kembali, kita yang dulu penduduk surga, insya Allah barokahnya Ramadan yang diterima itu menjadi status penduduk surga lagi, disebut minal aidin. Kita kembali lagi ke fitrah, kembali lagi ke status kehambaan yang benar, sehingga kita layak menjadi ahli surga. Saya mulai dari status kehambaan. Memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abdullah, kita berstatus hambanya Allah. Disebut fadkhuli fi ibadi, masuklah dulu sebagai hambaku. Jadi kita berstatus sebagai hambanya. Baru setelah layak jadi hambanya, baru wadkhuli jannati, baru berstatus layak sebagai ahli surga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan, sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak, sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ard. Sedianya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah, itu agama. Bilang terserah pengendalinya itu agama.
Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur, dan saya ingin mengabadikan kertas ini, saya simpan di tempat yang aman. Nah, kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars itu kayak apa kuatnya, bumi gunung kayak apa kuatnya, ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu seperti itu yang disebut di surat Yasin misalnya, Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Allah, ditanya, limadza, kata Allah, kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Ahmak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya, dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia, katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar dipekerjakan orang yang nggak pinter, yang punya pabrik tidak pinter mengerjakan orang yang pinter. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya, atau di era yang sebelum ada saya. Nah, dengan ilmu seperti itu orang pasti tawadhu, karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumau luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya, agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor. Ini kisah nyata. Gus, sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana? Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senengnya bukan main. Artinya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu, pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu, makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu.
Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar. Tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Loh, faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah, ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Manut misalnya rektor UGM, mbok saya gak digaji di sana atau gak kerja di sana, bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, mbok saya dikenal apa enggak, ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya gak minta apa-apa, karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu, dah saya ini Tuhan kamu, ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga engkau Tuhan, kalau enggak ya enggak jadi. Itu tidak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah kalau anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih, yang hitam hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Ya, ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah, karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berak pakai jalan raya saya kan. Kok bisa bayarnya pajak saya mahal? Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak, harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak, kata saya. Kamu enggak warisnya, kata saya. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu gak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif itu ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan, di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga. Yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan, itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi adu hak kotorik, hak kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita ininya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu, manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Jadi kalau kamu punya toko,
lagi laris, dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada tokoh lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musala kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang ya mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering terubah di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti gak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau niat itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Dan gitu sowan kiai dijak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai dulu tuh kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek. Sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi, itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah, apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh, job nikah lupa saya, ngalor itu sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu job nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Oh, begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak, saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh, ya enak lah karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang gak jelas. Ditanya kenapa anda suka berkawan orang-orang yang gak jelas, innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau anda seorang dokter pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat? Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu, kau nak jadi kiai kayak bengkel, jadi kiai itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dadanya orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya, tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik, kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu. Ya istiqomah, tapi wong dia terus iso jadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Itu baru tanya ada pensiun kan gantian. Tapi masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah mantap. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu
di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah, sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali. Dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Hilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu. Kalau kamu punya teman akrab terus minta maaf resmi itu tersinggung, kayak wong liya ae jaluk sepuro. Jadi kadang jaluk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main assalamualaikum sakit masuk napa boten, angsal boten, boleh enggak main, itu mesti teman kamu tersinggung, kok kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonang-selonang dianggap problem, kita tidak pernah tahu. Nah, di sini kata ulama-ulama, minta ampun itu kebutuhan manusia, karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Jadi tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah, ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang kan. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Saya pernah diundang Marakipan tidak datang, itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko, aduh iwake gak untuk saya katanya. Barokahnya saya ada itu lucu ya, matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah, tapi yang punya rumah komplain. Gus tak udah ngeratau teko pepe aku wong cilik. Aduh. Nah, ini saya harus mendahulukan versi Sohibul Bait yang punya rumah apa versi kiai yang termahjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan, makanya ya saya minta UGM juga, saya sering undang saya terus, nanti dikira karena kampus besar Gus Pak mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya gak boleh, nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis, ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama, saya juga punya wadhifah. Ada orang itu punya hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya banyak, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bank, pokoknya yang ngutangin lah nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya
Terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu, kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdoa masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita syawalan itu harus benar-benar mau memaafkan, karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu itu utangin saja, doain, nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar, sudah Anda tidak usah bayar, nanti di akhirat saja gitu. Yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu. Sudah utang dia ahli neraka. Ya, tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim, hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insya Allah sebagian, ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalisun isdohika hatta badat sanayahu. Nabi ketika santai-santai duduk, tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi malladhi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman menuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya jasiyah gitu. Faqala ahaduhuma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus summa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis. Senangis-nangisnya karena habis seneng lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis, nggak cukup. Akhirnya kejelekan yang utangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya. Dan doain nggak bisa apa? Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang. Karena hidupnya sederhana itu. Kayaknya saya tidak akan utang Mas Ilmi itu. Karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan, kan gampang nyaurnya kok. Terus kata Rasulullah, faqala inna dzalika yaumun azimun yauma yahtadun nasu fihi ila yuhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu Allah ta'ala lil mutadzallim irfa basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Fanzur fil jinan, coba surga itu kamu lihat. Faqala ya rabbi ara madaina min fiddatin wa kusuran min dhahabin mutallalatan bil lu'lu'. Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li ayyi nabiyyin hadza? Itu untuk nabi siapa? Terus awli ayyi siddiqin awli ayyi syahidin. Terus qala Allah hadza liman a'tas saman. Itu untuk siapa saja yang mampu beli. Qal ya rabbi wa may yamliku dzalik? Siapa mampu beli surga semewah itu? Terus kata Allah anta tamliku, kamu bisa. Qal bimadza ya rabbi, dengan apa? Qal bi afwika an akhika. Cukup kamu memaafkan saudara. Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang 1 juta dimaafkan. Jadi memaafkan paling seru itu maafkan apa?
Utang. Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng itu. Ini yang seru itu teman punya utang 100 juta kamu itu seru itu. Dan nanti aja di akhirat nanti sudah ada akhirat. Ya nanti notanya di bawah kalau gitu. Ya di Afrika anahika, jadi surga semewah itu maharnya atau harganya cukup memaafkan saudara kamu. Terus kala ya Rabbi qad afautu anhu, sudah Gusti, sudah sekarang saya maafkan. Fayaqulu wa ta'ala khud biyadi akhika fa'adkhilhul jannah. Ya sudah sekarang kamu berdua sama-sama masuk surga. Karena ini orang soleh, nggak pantas masuk neraka. Yang punya utang ini nggak pantas masuk neraka. Nah, ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka, yang utangnya ahli neraka. Ngapain debat utang? Wong kamu sudah ahli neraka. Hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah neraka. Ini ribet kalau ketemu orang-orang yang jatahnya ada di surga. Cuma qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memaafkan, karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Ketika ada dalil umum bahwa sholat itu faqra'u ma tayassara minal Quran, disuruh baca Quran, dan ada dalil khusus ya bukan sekedar Quran, memang itu Fatihah, memang itu Fatihah. Nah terus madzhab Syafi'i itu tengah-tengah. Kalau misalnya wong abangan selawase ra tau sholat pertama kon ngapal Fatihah kan angel, wis kon maca sak isa-isane, ternyata kulhu ya iso kafir iso banyak ra tau sholat. Lah itu neng Fathul Mu'in diterangno, yang penting maca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah subhanallah, Allahu akbar, wis sing iso-iso lah, sing gampang-gampang. Dadi sebetulnya enak ra iso. Mergo ra iso Fatihah, ra iso surat lainnya malah subhanallah, malah penake ra karuan apa? Mane jare kanca kula zaman pondok sareng getut aku dadi wong pinter dadak wae. Nah ra iso iku kayak kowe sholat, gara-gara iso ngadeg kan ngadeg, gara-gara iso ruku kan ruku, jajal kowe koma, malah kedap-kedap. Nak kowe setruk kan sholatnya mau apa? Kedap-kedap. Cukup kan? Tapi ora enak jadi wong setruk. Nah, terus problem kita sebagai mufti atau sebagai guru atau sebagai apa saja. Orang itu tidak boleh membencikan sholat pada umat Islam. Tapi juga ada problem, nggak boleh sholat dilakukan nggak pakai aturan yang diajarkan Nabi. Makanya wali itu mesti dua kelompok itu. Sing sitok stakeng, wes sujud cek salah, kurang petekane. Enggak wes sujud salah, kurang mancat. Sing sitok model kiai kayak kula, piro-piro sholat. Iku mesti jadi dua partai besar. Cara paslon itu 1-2. Karena mau tidak mau, napa? Perbedaan gini mau tidak mau. Sing sitok jenis piro-piro sholat, sing sitok apa artinya sholat gak mancat misalnya, gak metek. Mana ke cacilik sing dipetek idase perkarane iku kurang apa? Ya dipetek ya. Apa nih sing kan dase ya, Pak? Nyut kan. Iki rai-rai ekstrim atau kan. Jadi itu memang problem sebagai ustadz, sebagai kiai. Satu, harus mentoleransi kesalahan wong awam, tapi harus ada keberlanjutan lagi paslon nih. Ada keberlanjutan sholat yang benar ya harus benar terus ila yaumil qiyamah. Caranya apa? Jangan toleransi kesalahan. Tapi jangan juga membencikan sholat sama orang awam karena aturannya terlalu ketat. Tung tora bab nara ketemu nabi jus kan. Oh ya wes sarana mau ora bocah. Soal iki salah sing gowo berarti. Gampang kok nak dadi kiai ku. Karek nyalahno wong. Tapi ora kiai tenan berarti. Nek kiai tenan robana dolamna hadasan nyalahno awake dhewe. Ngene bocah. Bayi-bayi cepet. Sise kurang akeh. Wo goe ben macem ngono. Cekeli ben macem. Macem lah. Mantap. Ini pamane.
Ini Al-Jufri juga pamannya ini sepupunya. Ini Al-Kafutu sangone kok. Lho, Al-Kaf putune Al-Jufri. Ayo sangone. Putu nggo mbamban tok wis. Nggih kula terangno. Jadi ngrungokno tenan. Nah, Imam Nawawi itu orang yang Syafi'i. Jadi judul ini semua ulama sepakat Muslim itu tidak bikin judul, Sahih Muslim itu tidak bikin judul sebagai ilmu hadis. Terus ditabwib oleh Imam Nawawi, sinten Imam? Padahal itu kacanya sekitar 400 tahun. Lah karena Imam Nawawi itu Imam Syafi'i, terus Imam Muslim itu seakan-akan madhab Syafi'i, berikut terus di judul no ala Syafi'i. Dan itu problemnya adalah iso wae hadis itu difahami yang berbeda oleh madhab yang lain. Sekarang begini cara sampean, ketika orang tidak bisa baca Fatihah, langsung pindah apa belajar dulu? Nak belajar ilat sing kadung elek, iku isane sak wulan. Apa golek pengganti langsung? Misalnya kon maca Allahu Akbar, sing gampang nak wong desa ora tau ngaji apa alhamdulillah ya. Wong desa ora paham lan antuk dhuwit muni alhamdulillah ya. Yo, Cina-Cina wae antuk dhuwit muni alhamdulillah. Nanti kula tak takoki, lho cek kok muni alhamdulillah kok ngerti? Enggak ngerti, Gus. Kayak saya tahu kaji-kaji kalau dapat uang kok bilang alhamdulillah ya. Wah, repot ya. Nah, tapi yang jelas di sini jika tidak bisa baca Fatihah maka diganti Quran. Urutannya Quran dulu. Yang tidak Fatihah asal bisa. Kalau tidak bisa semua diganti kalimah. Nah, kemudian fikih itu duwe aturan sing cara kene yo ora pas, tapi itu aturan fikih. Yang durasinya mirip-mirip atau sama-sama. Misalnya durasi Fatihah itu misalnya 1 menit ya penggantinya kira-kira. Lah aku enak iso atok ora iso pisan. Baru kaya raiso pisan kon menengahe sekadar iku lah. Terakhir raiso kabeh kan kon menengahe. Jadi Allahu Akbar menengahe. Tak mau tak kotok begini. Ih, biasanya maca Fatihah pirang detik? 10 detik. Karena mau Fatihah raiso, penggantine raiso, kalimat thayyibah. Penggantine iku meneng. Mane beja-bejane wong-wong goblok. Mergo akhire ra duwe kewajiban. Enak. Tapi ya rapi enak jadi goblok. Jadi itu profesionalnya fikih. Karena kalau tidak gitu malaikatnya bingung. Bingungnya ngene, misalnya wong maca Fatihah didelok kok dhuwur kan 10 detik. Sing genti dikir 10 detik. Lho bareng iki pepe menenge terus sak detik lho. Piye kok mau sak detik? Tapi nek didelok 10 detik kan paling enggak sama secara durasi, Makanya fikih itu memang fanatik sama ilmu akal itu fanatik. Kalau nggak bisa Fatihah ya sama-sama Quran yang tidak Fatihah. Kalau nggak diganti zikir, kalau nggak diganti meneng sekadar Fatihah. Durasinya kira-kira sama. Paham ya? Itu sampean ben ngerti. Lah kalau begitu itu menunjukkan agama itu tidak pernah sulit karena selalu dicarikan penggantinya. Dicarikan penggantinya. Terus kepenak akhirnya. Lane dugaan kula kalau ngomong abangan kok lagi latihan sholat ya Fatihah reso kula iso. Cara kula alhamdulillah iku mesti isane. Kok sering krungu ngene apa? Alhamdulillah untuk duit, alhamdulillah. Macam lah. Ya cocok ya pokoke ngono. Jadi mriki jek kurang, mriki kan tesih napa qara'a ma tayassara lahu min ghairiha sang liyane Fatihah. Lah ya liyane Fatihah itu ayat Quran yang tidak Fatihah atau zikir pengganti itu semua atau meneng terakhir atau meneng ya kayak urutannya wong sholat tuh ngadeg terus apa nih lungguh ya terus laya miring sih mayit turu mati yuk lah ya turu mati miring jenazah apa lah ya miring jenazah miring iku atang-atang mustalqiyan to. Lah ya miring apa? Mutajik piye? Miring jenazah to? Jenazah sing meh dipendhem lho, ora seneng. Yakin? Bariku lagi melumah terus produk diangkat. Sirahe diangkat. Terus terakhir
Isara apa kedep? Kedep terus terakhir ajrul salat fi qalbi. Terakhir disolati wis bar. Loh tapi ngliwati itijak kan itijak mayit itu. Madhep kiblat ala mayit sing wis wis uni-unine ora soalé. Kalau mau ngetes kowe eling tak ora. Tapi intinya itu selalu ada pengganti. Jadi malah yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Namun kok itu. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah amruna katu ishaq bin Ibrahim jami'an Sufyan qala Abu Bakar hadatsana Sufyan bin Ani Surian Muhammad bin Rabi' an Ubadah bin Samit yubalihu nyampekno sapa Ubadah yabluhu napa yubalihu sami bihi ing hadal hadis an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lah ini saya terangkan nggih. Pokoke rungokno kowe ibu pinter tak baleni neh. Rungokno ibu pinter. Sebetulnya Nabi itu tidak mengatakan sah atau tidak sah, aturan atau tidak aturan. Nabi hanya ngendikan tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Cara pikirannya Abu Hanifah tidak ada sholat yang sempurna. Karena Abu Hanifah itu mengiktifa, ngalap cukup semua bacaan Quran itu cukup, tidak harus Fatihah. Karena Quran hanya ngendikan faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah tidak ngendikan Fatihah tapi ma tayassara minal Quran. Tapi pikirannya Imam Syafi'i berbeda. Jika ada ayat umum di Quran maka ditaksis hadis. Ternyata Nabi mentaksis untuk sholat itu Fatihah. Maka tidak Quran secara umum memang di bab sholat itu Fatihah. Tapi kan masalahnya hadis wae wong akeh ora mazhab Syafi'i lah. Makanya ketika hadis disarai Syafi'i ya seakan-akan mazhab Syafi'i. Tapi kowe aja terus darani Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazhab Syafi'i yo bocah kok. Oh dhisik Kanjeng Nabi bocah kok. Dong ya. Mulane kula niku ndek peringatan ayyamu Imam Syafi'i. Ayyamu Imam Ghazali. Ora tak arani khol. Kok nak tak arani khol kok berarti Imam Ghazali NU. Mulane ana khol ning Gus bahaya repot. Ana NU terus melok PB barang iki. Karena melok PB walah kinane melok opo kono ya repot kabeh malah. Jadi Imam Ghazali tahu pengajian muslimat oh diaturi ning apa? Muslimat tahu diaturi ning Ibnu PPNU sakit. Karena resiko tadi ketika kita mencintai Imam Ghazali hormat terus muni khol Imam Ghazali khol Syabdul Qadir. Nah, karena khol itu adat NU seakan-akan beliau-beliau ini NU. Ya kan sakit toh ya. Oleh ngekekno Kartanu piye wong zamannya sebelum Mbah Hasyim kan. Lho kula tak titik. Gus kok jenenge ayam Imam Ghazali kok ora khol wae. Bocah kok ora tau mikir nak darane khol. Iku kesane NU. Sakit to ya mosok Imam Ghazali. NU. Padahal NU. Sebuyute. Sakit kan. Dong ya. Jadi dan sampean ngerti lafadz hadis itu tidak bisa diintervensi oleh analisis mazhab. Saya ulang lagi, lafadz hadis itu tidak bisa diintervensi analisis mazhab. Sing nyarai ben nyarai sesuai subjektivitas masing-masing. Makanya masyhur Imam Syafi'i udarani niat ku wajib ya akhirnya apa sing terkenal innamal a'malu binniyat. Yang ndekne beliau darani niat ku wajib innamas shihatuha binniyat. Yang kadung darani niat rukun. Rukunnya sholat cara madzhab Syafi'i termasuk apa? Niat kan? Lah yang lain dari awal gak kepikiran itu syarat sah ya innama kamaluha apa? Sempurnane ngamal ku nak niat. Dong ya. Ya sudah hadis ben tetep hadis. Pokoknya hadisnya mau berbunyi innamal a'malu binniyat. Lah kowe Syafi'i muni innamas shihatuha sing sitok muni innama kamaluha, tapi hadis tetap berdiri sendiri. Oh dadi aja gowo-gowo. Ora gowo madzhab Syafi'i berarti Kanjeng Nabi madzhabe malah lucu to. Vele cung aku iku ana sedurunge Syafi'i kok malah barani anut. Kula nu ada kitab kata tentang ikhtilaful madzhab, mulai kitab ikhtilaful madzhab sampai asli. Kula ada kitab Hanafi ge kata, punya kitab sapa Maliki ge kata. Hambali lebih banyak lagi. Niku pancen yo jenenge pikiran ya. Nak sing ngendikan suhune ya kaya masuk akal. Ya kaya kepenak kabeh.
Kene kadung biasa Syafi'i pertama kaget susu ya kulino. Bareng kulino terus saenake mau. Nah, saenake iku nak sepaan wong saleh intikal madzhab iku karena ngenakno umat. Napa ngenakno? Umat. Nah, tapi nak kena yang fasik-fasik ya al intikal alamatul konyol ngene terus. Dadi endal kene ora pindah-pindah dari alamatul konyol. Saya beri contoh pentingnya intikal madzhab. Dan kue mesti setuju. Orang kok mungkin ras setuju, mesti setuju. Mungkin karena husnudzon baik kula atau mungkin jangan paham. Jadi sementing tetap. Andaikan kita sepakat kalau lamsun nisa itu membatalkan wudu, baik dia lamis subjek maupun malmus objek. Saya ulang lagi. Andaikan kita sepakat ngikuti madzhab Syafi'i kalau bersentuhan dengan perempuan tanpa hail itu membatalkan apa? Wudu, baik kita sebagai lamis, subjek atau subjek atau malmus. Itu enggak kebayang orang Syafi'i bisa tawaf. Karena pasti tersentuh. Berkahnya intikal madzhab yang sebagian ngartinya ulama Nisa itu jamaktum an-nisa, batal itu nak jima. Berkahnya itu ya tawaf ya Mas yo NU jewekek, Syafi'i jewekek. Angger tawaf piye mbak kok nyentuh wedok. Nak pas tawaf ra apa-apa. Warang kesentuh wong Pakistan ayo ojo iku le. Kok malah jarak. Bocah kok oh dasar fasik. Kok milih. Sampeyan kesentuh wong Afrika ta wong Turki? Afrika. Wah. Jarak ora batal lah. Sampeyan Turki ta Afrika? Turki. Oh ilang yo. Krasa di Turki Afrika. Afrika. Turki greget. Oh masih ayu ya. Dadi lah ya barokah kiai-kiai do alim alama kan do maca intikal khusus tawaf dikai solusi ya pas tawaf iku intikal madzhab. Muni ra apa-apa, maknane ra apa-apa iku maksude ora batal, ora goleki cekelan iku. Dang. Bocah kok do bakat fasik dadi. Ya maksude ora apa-apa iku ora batal wudune, ora golek cekelan. Milih cekelan. Malah milih. Oh, do bakat fasik iki. Ngono ki ana sing bantah Kang Ali. Tapi niku gene maghfirah Gus pinggir Ka'bah. Yo malah pinggir Ka'bah nek digo maksiat iku masalah bocah kok. Oh, ora bakat wali yo. Saya ulang lagi ya. Jadi itu resiko hadis. Kalau nggak ada kitab usul fikih kathah, termasuk usul fikih Hanafi. Di usul fikih Hanafi itu dibalik. Muqayyad sama mutlak itu menang mutlak. Kalau madzhab Syafi'i enggak, mutlak sama muqayyad itu menang muqayyad. Gina, ya kula kadung Syafi'i, kadung Kartanu ya wis. Ajane kula niku sakjane ya piye, kadang-kadang ya piye. Lha mergo macane kathah kula. Dadi kadang-kadang ya cocok mbek madzhab sing. Dan itu banyak. Misalnya anjing misalnya. Anjing itu dalam madzhab Syafi'i kan kotak. Semua unsur anjing itu menajiskan. Semua unsur anjing itu kalau Imam Malik yang lainnya tuh ya hanya dilat. Nabi nyebut dilat ya mau dilat. Ya beda lah ya dilat mek kesentuh. Misalnya kowe dhe bojo kesentuh wong rabi ati dilati. Ya tetep piye lah. Wong dilat mek misale ya kowe diceritani, wis diceritani bojomu. Kesentuh wong kan ora rabi piye maksudnya ning dalan kesentuh. Wah, sirat sih gitu. Wah, dijotos sate. Jadi, cara saiki ngene. Wes contoh gampang kok. Ora usah bocah kok udah seneng babon. Kayak misale. Piring. Misale Zen iki mulai cilik derek kula mana akrab lho Zen. Mana swarga Jawarna ya beda area wae. Beda area ke pojok lor pojok kidul. Nawar kok goyan ini dojo mbek akhirat bodoh. Kula nate jagoan mbek izin cocokan kalian Mbah Mun. Pokoke guyon nganti ro akhirat. Maksud piye? Nek akhirat iso guyon berarti ning swarga, neraka ora iso guyon. Dadi kula aja didongakno iso guyon nganti akhirat. Maksudnya iso guyon nganti akhirat berarti ning swarga, neraka ora ragu. Bengok-bengok kok. Ngono kok ora paham mesti. Iki lho piring.
Kowe wong priayi Kang Ali, kowe wong priayi, ya. Piring iki tau dienggo mangan hamdan. Kowe cek mentolo. Tapi nek bar ditilati hamdan. Gak contoh ya. Misalnya kowe wong priayi, bahkan orang priayi. Kang Ali aja pangan. Piringmu bar dicekel hamdan. Kowe cek mentolo kan? Piye-piye iki kan suci lah iki. Ya, mana ya? Tapi sucilah dilatih. Gak orang mentolo kan. Lah iya dilatih hamdan. Jadi cara Imam Malik dari awal darani nyun sewu kalbun ya tohir, dilat kok pada no lamso. Ya betul langit be bumi. Tapi semua teks hadis walahu dilat. Ya wes akhirnya Maliki khassa bil wuluh, sing Imam Syafi'i mutlakul masih. Nah singkat cerita jebule asune larang. Kalbune larang kalbun. Kalbun detektif, kalbun sing dilatih, kalbun sing kok nate teng Malaysia diceritani polisi mriko. Anjing pelacak itu ora sekedar ngelacak bom, ngelacak narkoba. Iso ngelacak si dibajakan be ora iku sinaune piye jejel. Roh iki si dibajakan iki. Nah nek iso-iso ngelacak iki ustaz beneran be ora ya repot. Artine ngene, Gus, larang kok najis takwane ku lucu. Sing najis sing murah wae Gus, sing larang. Tapi apapun itu kalau yang belajar wong alim barokah akhirnya kita tetap darani najis tapi untuk kepentingan tertentu kayak polisi-polisi yang mau nggak mau harus bersinggungan dengan anjing apa pelacak dan kasusnya pembunuhan ya digolek-golek nama madzhab liya tapi ojo kowe wong kiai kok nyekel asu. Nah tapi misalnya kowe polisi madzhab Syafi'i tugas yang ngelola oleh menasu kok fasih teman yo kalbun wah kayak wingi lho tahir kalbi dong ya digolek-golekno lah pentingnya kiai iku tukang golek mulane guyonane ngene ya guyonane Gus Ashabul Kahfi berarti mboten Syafi'i nah ning gua mek kalbun oh rada Maliki ayo mendingan cara Ashabul Kahfi Syafi'i ketika ana asupe mel oh aja lek bocah kok najis lho najis kan berarti Ashabul Kahfi utawa asune pancen spesial sehingga ra kena hukum iso wae wong ceritane asune spesial ya dadi Ashabul Kahfi dikejar-kejar raja gak duwe nggon delian terus iki asune petani asline ana asune petani pancen wali capek kok gak dibolo. Cara katanya orang baik gak boleh berbuang sendiri pokoknya wong apik kok dhewean. Melok ya asune pamit. Dadi pancen mukalamah kaya Ashabul Kahfi. Lho jenengan tiyang sae kok mlayu dhewean terus pamit melok. Kowe aja takok kok iso omongan kowe ora wali kok mulane ra iso. Dadi nak delok iso omong-omongan pancen pantese ya ora najis spesial ya nasu ikan spesial. Akhirnya ngono terus jadi cerita kayak cilik. Sok ben ning swarga iku kewan niku ngene-ngene kan ndi ceritane. Mesti cerita Maliki ku jare Madzhab Syafi'i. Piye Gus? Ya saya ulang lagi ya. Jadi problem ngaji hadis itu milik bersama. Ya milik. Nah, setelah disarai tentu ada subjektivitas. Nah, kebetulan ini yang nyarai itu orang Syafi'i. Namanya Imam Sinten Nawawi. Ya nanti hadisnya tetap innamal a'malu binniyat. Ya amal itu butuh niat, butuh yang keharusan berarti dianggap syarat sah atau butuh sebagai penyempurna. Nah cara kula nggih padha miripe misale ngeten nyon sewu ana wong melarat tak kei dhuwit 10.000 atau 100.000. Kanggo melarat tuh niat ora penting, sing penting jumlahe pantes. Kula niat wapi ikhlas lillahi taala, ikhlas. Tiba 2.000. Gak dijiwai spontan tanpa niat tapi 1.000. Cara kowe dadi perkiraan milih ndi? Milih 1.000 dengan tanpa niat apa milih niat tapi 2.000? 1.000 tanpa niat kan? Tapi idealnya misalnya ideal ya. Wes duwe 1.000 dijiwai. Wah sewenteng sih digawe. Monggo nggih jenengan sebagai amal akhirat kula. Kula malah sing matur nuwun nak jenengan nampi. Wah. Lho yo nak wong ngekeki nak dineten mohon diterima. Lho wong kota anak lagi seneng kiai tenanan. Wis ngekeki ini 10 juta cek kalimatnya ngono ya. Mohon diterima.
Lho nek kiai cilik ini rasane ya malah ora iso. Kowe ora ora rasane dikai wong. Dan gak ora rasane dadi kiai gedhe. Wong nek dadi kiai gedhe dikai wis akeh cek sing ngekeki ini mohon diterima. Wah, iku berarti ya wis ngekeki jumlah gedhe niate tenanan. Ujak muni mohon diterima mohon. Lah nek kiai cilik-cilik ngene, Pak, Kai 50.000 pun kathah to. Oleh ngekeki saenake sik. Wah, sak manten mun kathah nggih jenengan. Tapi nek wis kiai gedhe keramat. Wong sing ngekeki muni istilah mohon diterima. Ya iku berarti sempurna ya ngekeki ya niat tenan. Tapi kadang-kadang bener mau cara madzhab Hanafi janggo wong melarat. Cek niat cek ora pokoke entuk. Dikiwa ora apa-apa, penting entuk. 100.000. Wes kowe dikai dhuwit tangan kanan 2.000, mbek dikiwa 1.000 milih ndi. Wah, iki pakai kabeh Pak Mas. Iki lho sing ngarepe jenengan Gus. Yes, pokoknya ngono. Berarti la sholata limalam yakra bi Fatihatil kitab. Bagi madzhab kita itu maknanya tidak sholat secara sah. Bagi madzhab yang lain mungkin tidak sholat secara sempurna. Wan kula terusna. Hadatsani Abu Thair hadatsani Ibnu bin Yunus sa'un wa hadatsani Ha'un tahwilu sanad. Wa hadatsani Anun ya akhbarana Ibnu bin akhbarana Yunus an Ibnu Syihab bin akhbarana Mahmud bin Rabi anu Badah bin Sumait qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaktari bi ummil Qur'an. Jadi redaksine wala liman lam yaqra bi Fatihah apa? Liman lam yaktari bi ummil Qur'an. Manane iki sami iktara'a yaktari'u iktira'an manane nggih maca. Hadatsana Hasan bin Ali Al-Khawali hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad hadatsana Abi Ansalan bin Syihab ana Mahmud bin Rabi alladzi kang majja kang ngidoni sapa Rasulullah fi wajhihi ing dalam wajah Mahmud bin Rabi min birihim. Mulane kiai Jawa iku masih ya ora ganteng kaya Kanjeng Nabi gayane do niru Nabi ana cacilik didoni iku ya ana sanate. Dadi Nabi nate napa nyuwun sewu kemu kalian banyu terus didokno Mahmud bin Rabi. Mulane Rabi kenangane iku aku bangga tahu didoni Kanjeng Nabi. Terus kiai Jawa sing rapati keramat-keramat lae ono ngidan ngidoni wae sak. Aduh, bar didoni kok tetep goblok. Boyo niru aja sing ngono-ngono iku yo. Kanjeng Nabi ku spesial, idune spesial, apa-apane spesial sing ngono-ngono iku aja ditiru yo kok. Dia jelas ya, dadi Mahmud bin Rabi kenangane piye tahu didoni. Terus kiai-kiai do niru. Aduh, barokoan cek ono. Ojo cah ngono niku aja tiru. Niru Nabi ku ya ngamale, lomane, aja niru ngidonine mau. Nak sing didoni Nabi bangga ngidoni kowe. Dadi makhluk alladzi majja Rasulullah fi wajhihi min birihim. Dadi birihim iku contone iku bab di semat no. Cara Jawa kemu lho. Kemu terus di idokno ning Mahmud bin Rabi. Lha iku dikenang ten. Akhbarahu ana Ubadah bin Samit akhbarahu anna Rasulullah qala sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbar Muhammad mulane bener Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu tidak percaya ada ahli hadis penghafal sejati. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Innama dzalika fil ma'ani. Maksudnya semuanya tetap riwayat bil makna. Ini kurang apanya Sahih Muslim? Bukhari, saya sering baca Bukhari. Tetap anggar riwayat kedua ketiga pasti dengan lafaz yang berbeda. Padahal Nabi pasti ngendikannya satu kali saja. Di konteks itu Nabi hanya ngendikan sekali. Tapi nyatanya bi Fatihatil kitab bi ummil Quran. Yang satu lam yaqra, yang satu lam yaktari. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, innama dzalika fil ma'ani. Tetap mau ndak mau itu. Ya cuma aja koyo kowe pepe ma'ani terus klirune kakean yo aja lah. Maksudnya errore apa? Kakean ya error ya siji loro sing pantes lah error lah yang butuh pantes. Nah error kakean itu kan yo blobor. Tapi kalau ada orang meyakini dawe Nabi ku kaulan wahidan, semua ruwatuhu kaulan wahidan, faqat kadzdzab. Itu goro. Saya itu sering baca Bukhari di tema yang sama di bab yang riwayatnya juga sudah beda-beda. Ini aja contoh pertama, lima lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya kan? Yang kedua la sholata lima lam yaktari bi ummil Qur'an. Yang ketiga la sholata lima lam yaqra bi ummil Qur'an. Wis beda-beda. Ya pentingnya ngaji, mulane ngaji mbek wong alim ben roh duduk perkarane. Nah kok ngaji ra paham barokah terus gak paham. Maksudnya muni barokah tapi disinaoni cah coba terus gratisan iki.
Sinaoni ben ora paham ku pantes kan. Wis sinau yo dadi cara malaikat nyalahno. Kowe ora paham, wis sinau. Ya cara kula setuju, kula mbok maca sekian hadis termasuk Bukhari. Angger pun kedua, ketiga apalagi rawinya ganti atau rawi yang sama, tapi tetap mau lafadznya itu ganti. Ya karena memang salahnya apa sih? Fatihah diarani Fatihatul Kitab atau diarani Ummul Quran. Yaqra ya maknane maca, yak tarik maknane ya maca. Tapi kan sampean ngerti ben gak fanatik mbek satu hafalan. Lah alhamdulillah PDW rapal malah penak kan pokoknya. Mulane kula niteni kiai mana yang alim tenan ora niteni. Kok macane hadis kok kembar terus berarti apalane mung sitok. Angger gonta-ganti iki apalane akeh apa lalinan. Ya kadang kepen khusnudzon, paling apalane akeh, tapi ketoke kok gak meyakinkan. Lali. Sebele lali. Abrak ya. Itu kali maca Yasin dintenteni tenan, wa faidahum jami'ul ladina mukhdharun sik khamidun, balik. Nang guri yo, wa faidahum jami'ul ladina mukhdharun sik khamidun. Balik, Mbah, suwi. Iku ana setengah lembar ya balik. Khamidun mukhdharun, suaya inna asabal jannah terus dene cek apa? Khamidun. Akhirnya ya apa? Berhamidun. Wa ayatul lahum ya. Wah nyorok. Malah repot ngarepe bati ini ya gurine wal asri ku kemarin. Ilal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi. Makmume cek eling mau bati ini ngarepe. Ora cara kula nu resiko maca bati ini barang ku resiko. Iya wedi gurine ku nganggo wal asri. Iki jenis surat kombinasi ya. Wes jelas ngarepe wati ini kok. Barang illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wah, ora intikal madzhab ya, intikal ayat. Wah, jenenge kiai-kiai desa ya wis duamu ibu bojo wis error ya, uteke wis error. Pemenang beras larang ini ki error. Ngono ki tenang, salah ya tenang modele. Lah piye kan gak perlu jaga citra, kiai cilik wis jatuh Allah kan. Lho nek kiai mubalek, ustaz jaga kiai desa dielingno, Mbah kok salah. Ya wis leco ngono wae, tenang. Lah piye mak momok loro terus ya ora tau salam templek. Salahno tenang. Jajal ke imam masjid jamek ana sangune. Wah, nama lah. Oh iya pertaruhan rezeki kan iku. Jadi sama momok telu salah tenang ya Pak. Lho kula nu roh dhewe ora jare. Wong karwan dene eno gak kunut. Wah mboten kunut. Ya lali sing jenenge wong ngene enteng. Nah, tapi nak kiai masjid jamek, oh nama lah Pak. Ya bawa sujud sawi bareng. Kiai desa tenang apa? Kula dikonco. Kancane bapak, mboten kanca kula kancane bapak. Bapak kula nu paling seneng ngajak kula dolanan iki iki. Sakniki ya alhamdulillah kula niru. Kula sering ngajak anak kula dolan iki iki desa. Kula piyambak nggih sering. Salat iku komat ya, kentong dhewe adzan dhewe. Padasane iku tutupe sandal ya, sandal. Ya. Arek salat jan dhewean, bapak pirsa jan dhewean ya. Sholli fardhu zuhri imaman biatre ra karo. Dhewean. Bari bapak takok. Kang kok imaman nek kanggo salat tem dhewean, makmum ejen, Mbah. Dari bapak, kowe bodonilah lho pangeran maklumi. Lah kok saged, Mbah? Wis pangeran mbek wong melarat wis pengapesan. Maksudnya iku pangeran sayange mbek wong melarat, dadi bodonilah dibaro. Mergo gak mentolo roh keadaan iki. Lihat apa dihisap apane jajal. Melarat ngimami langgar gak ono makmume. Padasan sik nganggo tutup sandal. Lho kok ape dihisap apane jajal. Maklaran paslon ya ora payu. Hisap apane lho ya. Wis akang ke bodonila ora ngarah dihisap. Pangerane ora mentolo jare. Lah wong melarat kuwi ora fasilitase. Mlebune swarga 500 tahun sedurunge wong sugih, gak kondang tapi. Misale dikurangi bodoni 50 tahun, ijak 450 jarak. Ambek sing maklaran paslon-paslon wah iki jarake.
Cek suwe jarake tenang apa? Dikalongi bodoni mau cek waki cek. Cek ijol cek susuk lah cek. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri bihadzal isnad mislahu wa zada fasaidan mongko sak mendhuwur. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim al-Handali akhbarana Sufyan bin Ato. Lah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai. Dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran faya mongko te salat khidaun minangka salat sing cacat sing nipu salasan kelawan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna faqila li Abi Hurairah inna manakun waro al imam. Nah dados niki tak baleni malih kalau sudah di level sahabat apalagi tabiin dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal yang beliau itu marah. Sahabat yo ora roh alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Lo nganti tuwa iki jek sinau. Ora koyo kowe wis ra pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi. Mbok koyo rodok nangis apa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwai yo. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jahriyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabuh lil mustami' al istima' dunal qiraah. Tabalena khitabuh lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah ngerti ketika ge aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan seputi kok ngengken kula maca Fatihah, wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane kok ngowah-ngowah. Maksude wis ta engko iki nek kowe do di pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis ta barokah ngaji kene kok terangno kok ben gayane koyo wong apa? Pinter. Wes tak ikhlasno wes mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter, mandiri, laduni lah pokoke. Wes kena kiai ikhlas iku penak wes ngadeg dhewe pepek dhewe nak mugo pidato sangu pepekan iku. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mau sing. Saya ulang lagi ya. Era tabi'in wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Loh saya ini di belakang imam. Di belakang imam misanut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas kitab kita ini mustame', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh innama nakun warul imam kita ini kan hanya belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nak ke belakang imam ya tetap moco, tapi aja banter-banter mari saingan, tapi aja terus ra moco. Cara wong Jawa orang kowe ya moco tapi lon tapi aja terus ra moco. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang, Abu Hurairah sahabat dibantah kok mau kiai kok mesti. Soale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng dunya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun niseni kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika kawula ingsun malti apa wae salah kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya.
Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di duit wae seneng para presiden, para menteri seneng, tuh Alpat seneng kan seneng muji dunya. Kowe iku lho utek kemak sering muji dunya, mbok mobil, mbok duit, mbok babon pokoke muji dunya. Nah, ternyata ke pas salat khusuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas sholat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak sholat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya sensitif iki. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu, disambung di lain waktu. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.